Hai, what's up guys, balik lagi bareng gue Evan. Jadi kemarin gue baru aja diundang sama Samsung untuk hands-on HP mid-range terbarunya mereka. Sebenarnya ini bukan HP mid-range yang bener-bener mid-range ya, kalau yang gue lihat ini adalah HP mid-range mid to high lah ya kelasnya. Karena harganya sendiri nih, untuk yang variannya, jadi dia ada dua varian, ada RAM 8128 dan ada yang RAM 8256. Itu untuk harga yang 8128 itu harganya dijual di harga 4.999.000, dan yang untuk 8256 itu dijual di harga 5.399.000. Jadi kelasnya tuh udah kelas mid to high ya, udah gak yang mid range banget gitu. Jadi emang ini mengalami kenaikan kelas ya, dari seri A34, dari pendahulunya A30 yang di 3 jutaan, sekarang udah sampai di harga 5 jutaan. Nah, untuk si A34 ini kemarin gue tuh dikasih kesempatan untuk hands-on, untuk cobain segala performa kemampuan yang ada di Samsung Galaxy A34. Nah, sebelum kita bahas si Samsung Galaxy A34 ini, kita lihat dulu nih guys, box dari si Samsung Galaxy A34. Ya, boxnya ini tipis ya, kayak HP flagship zaman sekarang. Pastinya kalau udah bisa beli handphone 5 jutaan kayak gini, ini pasti bukan handphone pertama ya. Harusnya pasti kalian udah punya handphone sebelumnya yang udah punya kepala charger sendiri nih. Nah, ini di dalam kotak pembeliannya kita cuma dapat handphonenya pastinya, buku panduan, kartu garansi, dan kabel USB-C dan SIM ejector. Nah, sekarang kita bahas dulu nih guys untuk bagian desainnya nih. Jadi kemarin gue pas pertama kali pegang si Samsung Galaxy A34, itu hal yang gue rasain itu adalah ini handphone yang cukup mewah ya untuk sebuah HP mid-range. Bahkan kalau kita lihat sekilas, ini tuh udah masuk ke desainnya kayak HP flagship. Mungkin kalau kita tunjukin ke teman-teman atau tunjukin ke saudara gitu ya, pasti pada percaya juga kalau ini adalah HP mid-range yang desainnya itu bener-bener mirip HP flagship, mirip S23. Desainnya tuh cakep banget guys, apalagi ya kemarin gue tuh berkesempatan untuk cobain yang warnanya silver. Jadi warna silvernya ini kalau menurut gue sih ini mirip banget ya sama Samsung Galaxy S21 warnanya, atau Samsung Galaxy Note 10. Cuman bedanya si Samsung Galaxy A34 ini untuk bagian belakangnya ini, untuk bodinya ini tuh dia dari bahan polikarbonat untuk bagian bezelnya, dan bagian belakangnya tuh dari polikarbonat. Berbeda sama Samsung Galaxy A54 si kakaknya yang udah dari bahan pakai glass, si A34 ini dari bahan polikarbonat untuk semua bodinya. Tapi feel hitamnya sih khas Samsung ya, ini tuh feel hitamnya tuh enak banget. Jadi bener-bener solid banget, pokoknya looksnya itu bener-bener mewah banget. Nah, untuk di bagian belakangnya ini nih, ini di bagian belakangnya ini desain frame kameranya tuh bener-bener mirip banget ya sama si Samsung Galaxy S23. Jadi dia punya setup triple kamera. Untuk kamera utamanya itu dia ada di resolusi 48 megapiksel dengan bukaan f1.8, dan udah ada fitur OIS guys. Ya, jadi ini mantep banget ya, udah ada OIS. Untuk kamera ultrawide-nya ada di 8 megapiksel dan ada kamera makro di 5 megapiksel. Nah, jadi dia ada setup triple kamera. Untuk kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, dia nih udah punya fitur nightography. Nah, tapi dia nightography-nya tuh software nightography yang akan memaksimalkan hasil foto di kondisi low light-nya. Nah, jadi ini pas gua tes nih di kondisi low light-nya kemarin, ini tuh hasil fotonya bener-bener cakep banget. Detailnya oke, dan image-nya oke. Di kondisi terang juga sama. Ini tuh dia punya warna-warnanya yang cakep, detailnya oke, dan dia tuh pokoknya noise-nya tuh minim banget. Nah, untuk lensa ultrawide-nya juga dia punya fitur night mode juga, cuman emang untuk di kondisi low light fitur ultrawide-nya emang oke-oke aja ya. Tapi kalau di kondisi low light sih menurut gua lebih saranin pakai lensa utama ya. Tapi overall untuk first impression gua, hasil kamera utamanya ini di kondisi terang atau di kondisi low light, ini hasil kameranya itu sangat-sangat memuaskan banget nih. Pokoknya gue suka sih first impression gue sama hasil kameranya ya. Nah, terus untuk hasil videonya, sendiri, untuk perekamannya dia maksimal bisa di 4K 30 fps. Kalau kalian mau merekam di 60 fps itu kalian bisa di Full HD. Dengerin radio di mobil, ada cowok ada nggak? Nggak syukur tadi dengerin radio. Jangan lupa dong dipasang di mobilnya 884 ya, biar bisa. Nggak punya mobil mas, tenang. Investasi dari sekarang, bilang apa sih ya? Kesana cuy. So, saya cari satu orang pria. Pertanyaan cuma satu, kalian janjian dulu mau bagian yang mana. Oke, dihafalin mau bagian yang mana. Ambil satu bagian aja yang bawah nih, jangan diintip dong ya, dipelajari dulu.
Oke, janjian dulu, janjian. Nanti kalian kasih semangat ya, mereka pasti susah nih mau jawabnya. Sudah ya, dari bagian ya? Oke, siap. Guys, jadi sekarang gue lagi ngetes kamera depan dari Samsung Galaxy A34 5G. Sekarang gue lagi di event hands-on-nya Samsung nih, di Sarina. Dan ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps. Ya untuk kamera depannya perekaman maksimalnya ada di 4K 30 fps ya. Ini sekarang gue lagi cobanya di resolusi 4K dulu nih. Di Full HD 30 fps. Gimana guys kalau menurut kalian untuk hasil kamera depannya nih dari si Samsung Galaxy A34 5G? Apa mid-range terbaru dari Samsung? Nah, layarnya ini tuh menarik banget ya. Layarnya itu punya luas di 6,6 inch, resolusinya Full HD dan tentu aja udah AMOLED. Dia punya refresh rate-nya di 120 Hz. Dan yang menarik banget itu dia udah punya fitur yang namanya Vision Booster. Iya, ini adalah fitur yang ada di HP flagship yang ada di Galaxy seri S biasanya, tapi diturunkan ke Galaxy seri A, A34. Jadi dia di kondisi terang, dia itu bisa mempush level nits-nya sampai ke level 1000 nits. Ini bener-bener wow banget ya. Jadi kemarin gue coba nih, pas di kondisi outdoor, kemarin kebetulan di Sarina, di Mall Sarina gue cobainnya itu di kondisi outdoor. Ini tuh bener-bener masih bisa sangat, gue lihat dengan jelas ya, layarnya ini tuh masih tajam, masih pokoknya viewing angle-nya juga oke banget, warna-warnanya enak, detailnya oke, dan juga dia ini punya wah pokoknya layar ini harus kalian coba sendiri sih guys di Samsung Store. Bener-bener enak banget, gue nggak bohong. Layar AMOLED-nya dipadu dengan Full HD dan ini tuh benar-benar oke banget, dan refresh rate-nya yang udah 120 Hz ini tuh benar-benar ciamik banget. Tapi emang dia nih belum punya dynamic refresh rate ya, kayak si kakaknya si Galaxy A54 yang bisa pindah dari 60 sampai 120, dia nih stuck aja di 120 atau di 60 Hz. Nah ini layar itu pokoknya cakep banget. Ini yang menjadi salah satu perhatian gue ya, dia tuh punya Vision Booster yang enak banget nih pas dipakai di kondisi outdoor. Nah terus kita bahas nih untuk prosesornya ya. Jadi prosesornya sendiri dia punya prosesor Dimensity 1080 dengan paduan RAM-nya 8GB ya. Nah ini untuk prosesornya bisa menghasilkan skor Antutu yang hampir 500.000. Jadi ini skor Antutunya menurut gue ya oke lah ya, untuk pemakaian sehari-hari pasti masih capable banget untuk main game, jalan aplikasi. Dia ini punya prosesor mid-range terbaru dari Dimensity. Terus fitur NFC juga pastinya udah hadir nih di Samsung Galaxy A34. Nah untuk Samsung Galaxy A34 sendiri nih ada beberapa pilihan warna. Salah satunya yang kayak gue punya itu yang warna silver, terus ada warna lime, ada warna violet, sama ada warna graphite atau kayak black. Cuman gue tertarik banget sama dua warna lime sama yang silver, sama yang gue punya tuh cakep banget sih. Nah gitu guys. Jadi gimana kalau menurut kalian untuk si Samsung Galaxy A34 mid-range yang udah naik kelas, harganya hampir 5,5 juta ya, 5 juta sama 5,4. Jadi kelasnya udah mid to high, tapi kita dapat prosesor yang capable banget. 1080 itu prosesor yang oke banget, prosesor mid to high yang udah enak banget, pasti diajak buat main gaming. Antutunya juga udah oke, hasil kameranya juga udah cakep banget, dan dia ini punya kualitas layarnya yang sangat memuaskan banget. Jadi kalau menurut gua, pandangan gua ya, si Samsung Galaxy A34 ini dibuat untuk user-user dari Samsung Galaxy A30 series sebelumnya yang udah naik kelas. Mungkin kalau sebelumnya itu masih kuliah dulu pakai Samsung A30, sekarang udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, jadi bisa upgrade, ngumpulin duit ke beli Samsung Galaxy A34. Harganya naik tapi dia punya fitur-fiturnya juga yang di-upgrade juga nih, mulai dari desainnya. Sebenarnya udah nggak kelihatan HP mid-range sih, kayak udah HP flagship aja gitu, tampilannya udah cakep banget. Oh ya, nggak ketinggalan, dia juga udah punya fitur water resistant IP67 seperti biasa ya. Samsung Galaxy A30 sama A30 series sama A50 series itu punya fitur IP67, sama si A54 juga punya. Jadi gimana guys kalau menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini adalah HP mid-range yang sangat-sangat menarik banget ya untuk kalian beli. Ini pokoknya sih cakep banget ya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video hands-on dari si Samsung Galaxy A34 kali ini. Sampaikan aja pendapat kalian atau kalian ada pertanyaan di kolom komentar video ini. Nanti gue juga akan review lebih lengkap untuk si Samsung Galaxy A34 ini. Oke guys, sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.